Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan pada kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-18. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 18 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Saudara dikasih Tuhan, kita perlu memisahkan diri kita dari sistem dunia yang tidak berkenan. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, jangan libatkan diri kita dengan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena dengan demikian, kita menjadikan diri kita sebagai sasaran dari murkanya. Dalam pasal ini dituliskan tentang kejatuhan dan kehancuran Babel. Ada dua tafsiran mengenai Babel ini. Yang pertama, Babel dipandang sebagai sebuah kota atau bangsa yang benar-benar ada, yang mewujudkan aspek-aspek berdosa dari kota yang digambarkan dalam pasal 18 ini. Walaupun kemungkinan besar pada kenyataannya, nama Babel di sini hanya merupakan sebuah simbol, tapi secara fakta, kota yang digambarkan di pasal ini diyakini mempunyai wujud yang nyata. Tafsiran yang kedua berpendapat bahwa Babel di sini melambangkan seluruh sistem dunia yang berada di bawah pemerintahan antikristus dan pada akhir dari masa kesengsaraan besar mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Kita perhatikan dalam ayat yang keempat, saudara. Di situ tertulis, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Ayat ini mengingatkan kita kepada peristiwa yang dialami oleh Lot dan keluarganya ketika mereka disuruh malaikat keluar dari Sodom karena kota itu akan segera dihancurkan. Malaikat menyuruh Lot membawa keluarganya pergi menjauh dari Sodom dengan bersegera tanpa menunda-nunda. Sebab bila mereka tetap tinggal di kota itu, mereka pun akan menjadi korban karena ditimpa malapetaka. Kita tidak akan membahas secara detail mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman sebagaimana yang tertulis dalam pasal 18 ini. Tapi kita akan merenungkan dan menerapkan ayat firman Tuhan, khususnya ayat yang keempat ini dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam konteks kita sekarang ini. Perhatikanlah bahwa tinggal terus-menerus di tempat di mana terjadi praktek dosa dan kejahatan akan membahayakan diri kita. Sekalipun kita hidup benar, kita pun dapat terpengaruh dan terdampak dari hukuman yang akan ditimpakan. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang keempat, "Pergilah kamu, hai umatku." Ini berarti bahwa Tuhan menghendaki kita keluar dari sistem yang tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak mau kita menjadi bagian dari sistem dunia yang berdosa dan jahat. Kita perlu memisahkan diri dan memegang prinsip kebenaran. Ini bukan berarti bahwa kita harus pergi ke tempat yang terpencil, tinggal di dalam gua atau gunung atau hutan yang sepi. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa kita tidak menjadi sama dengan dunia. Kita memisahkan diri dari segala tindakan yang berdosa. Dalam Imamat 20 ayat 26,
Di situ tertulis, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Dan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Kudus di sini berarti terpisah dan dikhususkan. Dan ini bermakna bahwa kita terpisah dari sistem dunia dan dikhususkan bagi Tuhan. Mari kita ingat selalu, saudara, untuk memisahkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Dalam lingkungan di mana kita berada, dalam studi, pekerjaan, usaha, dalam keluarga, pergaulan dan pelayanan, mari kuduskan diri kita bagi Tuhan. Jangan kita terbawa dan terikut oleh arus dunia ini, tapi kita harus menjadi terang dan garam yang menerangi kegelapan, serta memancarkan terang kasih Tuhan bagi semua orang. Mari tetap pegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan dan hidup taat melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diajar untuk memisahkan diri kami dari dunia, menguduskan diri kami hanya bagi Tuhan, berpegang pada prinsip kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya dalam keseharian kami dapat terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi terang dan garam yang menerangi kegelapan dan memancarkan terang kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Di dunia ini ada banyak tantangan dan godaan yang hendak menjatuhkan kami. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami tetap berdiri teguh dalam iman dan selalu setia kepada-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami dan berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan dan tindakan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami secara pribadi, agar Tuhan melawat kami, menyatakan pertolongan-Mu atas setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami kemenangan, berkat dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.